Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks dan operasi matriks ya, atau matriks dan operasinya ya. Di sekolah menengah saya kira sudah pernah mendapatkan materi tentang matriks. Jadi kita hanya akan mengulas sepintas ya tentang matriks ini ya. Ini yang nanti akan merupakan dasar untuk menyelesaikan persoalan, salah satunya adalah dalam sistem persamaan linear ya, untuk memecahkan sistem persamaan linear. Baik, kita akan mulai ya. Jadi apa yang disebut dengan matriks? Ya. Di matriks ini adalah susunan teratur beberapa bilangan atau fungsi di dalam sebuah kurung. Ya. Kalau dituliskan jadi matriks itu adalah susunan ya, teratur beberapa bilangan atau fungsi ya. Di dalam sebuah kurung. Sebagai contoh misalnya kita punya 2, 5, 4, 1, 3, 6, min 3, 0, 1. Nah, ini susunan bilangan, nah kita berikan kurung. Nah, ini adalah matriks ya. Atau misalnya 2, 1. Atau bentuk lain ya. Misalnya 3, 6, 2. Nah, begini. Atau dalamnya berupa fungsi ya. Misalnya X kuadrat, sin X, tan X misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh matriks ya. Nah, terkait dengan matriks ini, nah, jalur horizontal ya, jadi ini disebut sebagai baris. Jadi 2, 5, 4 ini berada pada baris ke-1. Kemudian 1, 3, 6 berada pada baris kedua, kemudian min 3, 0, 1 berada pada baris ketiga. Jadi menghitung barisnya dari pertama, kedua, ketiga. Jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian ada kolom, jalur vertikalnya disebut kolom. Ini adalah kolom ke-1, jadi 2, 1, min 3, kolom ke-1, kemudian 5, 3, 0, ini kolom kedua, dan seterusnya. Ya, kolom ketiga. Ya, jadi terdiri dari baris horizontal kalau baris, kemudian vertikal adalah kolom. Ya. Nah, matriks ini dikatakan memiliki ukuran. Jadi ukuran matriks dinyatakan oleh ungkapan perkalian dari baris dan kolom. Ya. Jadi dituliskan ya, ini sebagai jumlah barisnya berapa, ya, dikalikan dengan jumlah kolomnya berapa. Jadi ukuran matriks dinyatakan oleh
perkalian antara jumlah baris dan jumlah kolom. Ya. Nah ini disebut sebagai matriks. Jumlah barisnya ada 3, kolomnya ada 3, ya. Maka disebut matriks 3 kali 3. Ya. Jadi matriks 3 kali 3 ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ya. Jadi kalau ada matriks 2 kali 2 berarti 2 baris. Ya. 2 kali 3 lah misalkan ya, berarti terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Ya. Jadi kalau kita lihat yang ini adalah matriks 3 kali 3, ini adalah matriks barisnya 1 ya, 1 kali 2. Ini matriks 1 kali 2, ini matriks 3 kali 1 ya. 3 baris ada 1 kolom. Ini adalah matriks 2 kali 2. Oke. Nah, bilangan atau fungsi yang ada dalam matriks itu disebut sebagai unsur ya. Jadi 2, 3, 2, 1, 3, bilangan ini disebut sebagai unsur, atau X kuadrat, sin X, tan X disebut sebagai unsur ya. Jadi bilangan-bilangan yang ada dalam matriks itu disebut sebagai unsur ya. Bilangan atau fungsi ya. Yang terdapat dalam matriks disebut unsur. Baik, jadi sebagai contoh di sini ya, 2 ini adalah unsur pada baris pertama, kolom pertama. 3 adalah unsur pada baris kedua, kolom kedua. Ini adalah 6 baris kedua, kolom ketiga, ya, itu unsurnya, ya. Nah kemudian terkait dengan matriks, kesamaan matriks ya, terkait dengan matriks, bahwa 2 matriks ini dikatakan sama jika ukurannya sama, kemudian unsur-unsur di dalamnya sama. Ya, jadi pertama kita akan lihat tentang kesamaan matriks ya. Jadi dikatakan sama jika di syaratnya ya, bahwa ukurannya sama. Kemudian yang kedua, unsur yang seletak juga sama. Unsur-unsur yang seletak sama. Jadi sebagai contoh misalkan kita punya matriks A misalkan 1, 2, 3, 4, kemudian kita punya matriks B, A, B, C, D. Maka A itu sama dengan B jika dan hanya jika, ya, hanya jika. Nah, berarti di sini yang seretak nih, 1 dengan A ini harus sama, ya. Berarti A sama dengan 1,
kemudian B-nya sama dengan 2, ya. Kemudian C-nya sama dengan 3, dan D-nya sama dengan 4. Ya, ini ukurannya sudah sama, ya. Kalau ukurannya tidak sama, tidak mungkin sama, ya. Jadi pertama bahwa dua buah matriks dikatakan sama kalau ukurannya sama, unsur-unsur yang seletak juga sama. Oke. Nah, kemudian terkait dengan matriks juga kita definisikan transpos matrik, ya. Transpos matrik. Ada yang disebut dengan transpos matrik. Transpos atau transposisi matriks. Jadi kalau kita punya, misal kita punya matriks A, ya. Jadi transpos matrik dari A, ya. Transpos atau transposisi, ya. Matriks A ditulis AT. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah dengan cara menukar baris dan kolom. Ya. Jadi transpos matriks, ya. Transposisi matriks diperoleh dengan cara menukar baris dan kolom. Jadi kalau kita punya matriks A, misalnya matriks 2 kali 3, ya, mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah matriks 2 kali 3, ya, matriks 2 kali 3. Maka A transpos itu tinggal dibalik saja. Dari 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Jadi balik, jadi 1, 2, baris pertama jadi kolom pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau matriks A ini adalah matriks 2 kali 3, ini menjadi matriks 3 kali 2. Ya. Itu transpos, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Matriks dapat dikalikan dengan sebuah skalar, ya. Jadi perkalian matriks dan skalar. Nah, caranya tinggal kalikan seluruh atau kalikan skalar tersebut dengan seluruh unsur di dalam matriks. Ya. Jadi caranya tinggal kalikan seluruh unsur dalam matriks dengan skalar. Jadi sebagai contoh misalkan kita punya A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, kita ambil mudahnya saja angkanya, ya. Maka 2A berarti 2 kali 1, 2, 3, 4. Berarti sama dengan, kalikan semuanya sini duanya, ya. Ini kalikan 2. 2, 4, 6, 8. Min 3A misalkan, ya, min 3 dikalikan dengan 1, 2, 3, 4. Berarti kalikan semuanya dengan min 3. Min 3, min 6, min 9, min 12. Oke.
Kemudian yang keempat penjumlahan dua matriks, ya, atau penjumlahan matriks. Hanya bisa dilakukan untuk ukuran yang sama juga, ya. Jadi hanya bisa dilakukan jika ukuran matriksnya sama. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan dua matriks yang ukurannya berbeda. Jadi harus yang sejenis yang bisa dijumlahkan, ya. Kayak sapi ditambah dengan sapi, 2 sapi tambah 3 sapi ya 5 sapi. Tapi kalau 2 sapi tambah 3 manusia ya 2 sapi tambah 3 manusia ya. Jadi harus sejenis, ya, harus sejenis. Jadi dua matrik yang sejenis ya berarti yang ukurannya sama, ya. Oke. Nah, sebagai contoh atau caranya bahwa dijumlahkan unsur-unsur yang seletak, ya. Jadi yang dijumlahkan adalah jumlahkan unsur-unsur yang seletak, ya. Sebagai contoh, misalnya kita punya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita punya B misalkan min 2, 1, 0, 3, 7, 4 misalnya. Maka kita bisa dapatkan bahwa A ditambah B ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah dengan min 2, 0, 3, 1, 7, 4. Tambahkan unsur-unsur yang seletak, jadi 1 dengan min 2. 1 ditambah min 2 berarti min 1. 2 dengan 0, 2. 3 dengan 3, 6. Kemudian 4 dengan 1, 5. 5 dengan 7, 12. Kemudian 6 dengan 4, 10. Inilah hasilnya, ya. Bagaimana kalau dikurangkan? A dikurang B. Nah, A dikurang B sama saja dengan A ditambah dengan minus B. Artinya apa? Artinya kita jumlahkan matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambahkan dengan matriks minus B. Nah, ingat matriks minus B berarti kita kalikan B dengan minus 1. Jadi kalau dikalikan dengan minus 1 itu berarti 2, ya. 2 yang 0 tetap. Ini jadi minus 3. Ini jadi minus 1. Nah, dikalikan dengan minus 1 ini jadi minus 7. Ini jadi minus 4. Minus 4, ya. Sehingga kita dapatkan sama saja dengan 1 ditambah 2 adalah 3. 2 tambah 0 adalah 2, kemudian 3 ditambah dengan min 3, jadi 0, 4 ditambah dengan min 1, berarti 3, 5 ditambah dengan min 7, min 2, gitu. Kemudian 6 ditambah dengan min 4, 2. Oke, ya. Jadi penjumlahan matriks, termasuk juga pengurangan matriks, ya. Kemudian berikutnya adalah perkalian, ya, perkalian matriks dengan matriks, ya.
Nah, dua buah matriks dapat dikalikan jika ya, jadi dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah unsur dalam kolom matriks pertama ya, jumlah unsur dalam kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris dalam jumlah unsur dalam baris matriks kedua ya. Jumlah unsur pada baris matriks kedua. Jadi definisi untuk perkalian matriks hanya bisa dilakukan kalau apa? Kalau jumlah unsur dalam kolom baris pertama sama dengan jumlah unsur pada baris matriks kedua, ya. Jadi beginilah, misalkan kita punya matriks A ya, sebagai contoh kita punya matriks A, matriks 2 kali 3. Nah, kemudian kita kalikan dengan matriks B yang ini 3 kali 4. Nah, perhatikan bahwa ini jumlah kolom matriks baris pertama kan 3. Ini 3 kolom. Dan ini jumlah baris pada matriks kedua adalah 3 juga. Ini harus sama. Ini sudah sama ya. Jadi harus sama. Baru kita bisa dapatkan matriks baru. Misalnya kita dapatkan matriks C. Nah, bagaimana ukuran dari matriks C? Matriks C ukurannya adalah tinggal ini, 2 kali 4. 2 kali 4. Oke. Jadi kalau kita punya matriks A, matriks 3 kali 4, kemudian dikalikan dengan B, matriks 4 kali 2, maka kita akan dapatkan, nah perhatikan lagi di sini sudah sama nih. Ini harus sama. Ini sama, maka baru kita bisa dapatkan matriks baru. Misalkan kembali matriks C, berarti 3 kali 2. Nah, tetapi kalau misalkan kita punya matriks A, matriks 2 kali 3, dan B-nya adalah matriks misalkan 2 kali 4, nah, kita mesti perhatikan sini, ini tidak sama nih. Tidak sama. Maka ini tidak didefinisikan ya. Tidak didefinisikan. Jadi kita tidak mendefinisikan perkalian kalau kalau jumlah unsur pada matriks pertama tidak sama dengan jumlah baris pada jumlah unsur pada baris yang kedua, ya, matriks kedua. Nah, lalu pertanyaannya sekarang bagaimana cara mengalihkannya? Bisa langsung saja ke contoh ya. Jadi cara mengalihkannya bagaimana? Ya. Misal kita punya matriks ya, langsung saja kita tuliskan matriksnya. Misalkan ini adalah
A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, dikalikan, nah ingat harus, ini kan matriks 3 kali 3 ya, berarti harus kita kalikan dengan matriks yang apa namanya, barisnya 3 juga ya. Misalkan ini C, K misalkan ya, kemudian L, M, N, O. Nah, perhatikan bahwa ini adalah matriks, ini kan 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 dikalikan 3 dikali 2 ya, 3 baris 2 ya. Jadi hasilnya kan ini sudah sama nih ya. Sama, maka nanti hasilnya adalah matriks 3 dikalikan dengan 2 ya. Hasilnya adalah matriks 3 kali 2. Jadi hasilnya akan merupakan matriks 3 kali 2. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Cara mengalikannya begini ya. Baris pertama unsur-unsurnya dikalikan dengan unsur pada kolom yang pertama di sini. Kemudian kita jumlahkan. Jadi A dengan J dulu. Jadi A dengan J dikalikan. Kemudian ditambah dengan B dikali L. Gitu ya. Jadi ini ke sini ya. Baris kolom. Kemudian B dikalikan dengan L, baru tambah C dengan N ya, tambah C kali N. Ini adalah isi untuk baris pertama kolom pertama. Ya, berikutnya untuk mengisi kolom kedua, kalikan aja ini dengan kolom ini ya. Berarti A kali K ditambah B kali M ditambah dengan C kali O. CO. Oke. Kemudian berikutnya tinggal pindah sini ya, baris kedua dengan kolom pertama ya. Berarti B kali J ditambah E dikali L ya. Ditambah F kali N ya. Mengikut saja. Sekarang pindah ke baris ke kolom kedua ya. Baris kedua dengan kolom kedua. D kali K gitu. Ditambah E kali M ditambah F kali O ya. Kemudian G dikali J. Nah, sekarang ini ya isi yang ini. Ini baris ketiga dengan ini. Sini isinya ya. G kali J ditambah HL kali L ditambah dengan IN ya. IN. Kemudian ini kembali ini tinggal dengan kolom kedua. G kali K. GK ditambah HM ditambah IO ya. Jadi kita akan dapatkan jadi matriks berapa? 3 baris 2 kolom ya, 3 baris 2 kolom. Oke, kita lihat sebagai contoh yang menggunakan angka lah ya. Misalkan matriksnya matriks berapa kali berapa ya, misalkan matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 3 lah ya. Misalkan kita punya matriks A. Matriks A adalah 4, 2, min 3, 1 misalnya. Kemudian kita juga punya matriks B. Matriks 2 kali 3, misalkan 1, 5, 3, 2, 7, min 4. Maka kita bisa dapatkan A kali B. Ya, diperhatikan ini 2 kali 2, ini 2 kali 3. Jadi sudah sama jumlah baris di sini dengan jumlah kolom di sini. Ya, atau jumlah kolom di sini 2 ya.
dengan jumlah baris di sini sama. Jumlah kolom di sini ya. Jumlah kolom ini 2, ini jumlah barisnya 2. Jadi bisa kita kalikan ini ya. Terus lagi jadi 4, 2, min 3, 1 dikali dengan 1, 5, 3, 2, 7, min 4. Kita akan dapatkan baris ini dengan kolom ini dulu. Di sini letaknya ya. 4 dikali 1. 4 ditambah dengan 2 dikali 2, 4. Ya. Kemudian dengan yang ini, ya kita isi baris. Jadi ini tetap berpindah kolomnya sini ya. 4 dikali 5, 20. Ditambah 2 dikali 7, 14. Ya. Kemudian untuk berikutnya pindah ke sini ya. Tetap baris pertama dengan kolom yang ketiga di sini. 4 dikalikan dengan 3, 12 ya. Ditambah dengan 2 dikalikan dengan min 4, min 8. Oke. Selesai ya, karena ini udah baris pertama dengan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kemudian sekarang yang baris kedua dengan masing-masing ya. Min 3 dikalikan dengan 1, min 3 ditambah dengan 1 dikali 2 ya, 2. Berikutnya min 3 dengan 5, min 15 ya. Ditambah dengan 1 dengan 7. Dikalikan 7 ya. Kemudian min 3 dengan 3, min 9 ditambah dengan 1 dengan min 4 dikalikan min 4 ya. Dapatlah ini matriksnya. Berarti 8 ini 34 ya. Yang ini 4 ya. Oke. Kemudian ini min 1 ya. Min 1 ini dengan ditambahkan minus 8 ya. Minus 8, min 9 dengan min 4, min 13. Oke. Baik ya. Jadi ini tentang matriks. Apa itu matriks? Bagaimana dua matriks dikatakan sama? Lalu penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar, dan perkalian matriks dengan matriks. Nah, dalam hal ini terkait dengan matriks kita tidak mendefinisikan pembagian matriks ya. Jadi hanya sampai perkalian saja. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.